Hayo memulai serangan balik kilat. Ragnar Orad bangun, lewati Ko Itakura. Ragnar terlepas, Ragnar Orad bangun. Terlalu lama mengambil keputusan Sasani. Memberikan kesempatan bagi Suzuki untuk bisa. Laga Indonesia lawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 hingga 2025 berlangsung sengit dan seru. Pelatih Jepang, Hajime, dalam laga ini menurunkan skuad terbaiknya, termasuk Mitoma dan Endo sejak menit awal. Sementara itu, Indonesia tak mau jadi bulan-bulanan Jepang, ST menurunkan skuad terbaiknya juga sejak menit awal. Di penjaga gawang ada Martin Paes, di center back trio benteng tangguh, Ridho, Jai Itzes dan Justin Hubner, jadi pilihan utama. Selanjutnya, di back sayap kanan ada pemain terbaru timnas yakni Kevin Dix, dan di back sayap kiri ada Kelvin Verdong. Di lini tengah ada duet Tome Haye dan Nathan akan mematikan pergerakan Endo. Di sayap kiri ada Yakob Sayuri dan di sayap kanan ada Ragnar. Selanjutnya, di lini depan ada nama Rafael Struijk. Timnas Indonesia memakai jersey warna kebanggaan, yaitu merah, sementara Jepang jersey warna biru tua. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia, membuat bulu kuduk pemain Jepang merinding. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Jepang langsung tampil menekan dan menguasai pertandingan di 5 menit pertama. Indonesia yang tak mau bermain resiko, bermain dengan hati-hati. Timnas di laga ini bermain dengan fight dan mengandalkan serangan balik mematikan, dan benar saja, strategi ST ini hampir membawa keunggulan di menit ke-8 melalui Ragnar Orad Mangun, namun masih bisa ditepis oleh Dion Suzuki. Debut Kevin Dix di laga ini menyita perhatian, beberapa peluang diciptakan dari sektor yang dirinya hampir berbuah gol di menit 29 namun masih gagal. Fokus Indonesia hanya sampai menit 35. Akhirnya, Jepang mengeluarkan penampilan terbaiknya dengan mencetak 2 gol menjelang akhir babak pertama melalui gol bunuh diri dari Justin Hubner dan 1 gol dari Minamino. Jika hasil ini bertahan hingga akhir, maka Indonesia akan menempati klasmen ke-6 dengan 3 poin. Berita lainnya, singgung timnas Indonesia, pelatih Bahrain naik darah saat ditanya wartawan seusai timnya kalah dari Cina. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menyinggung timnas Indonesia setelah timnya dikalahkan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu, pelatih Bahrain bahkan sampai terbawa emosional ketika dirinya ditanya oleh wartawan dalam konferensi pers seusai kalah dari Cina. Seperti diketahui, semua kontestan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal melakoni lanjutan laga kelima dan keenam di pertengahan November ini. Untuk timnas Indonesia, mereka akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi pertarungan yang tak akan mudah lantaran kedua tim tersebut mempunyai rekam jejak yang luar biasa ketika memperebutkan tempat di Piala Dunia. Sementara itu, timnas Indonesia bisa dibilang belum berpengalaman di tahap ini atau baru tampil untuk kali pertama pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Petualangan pasukan Shin Tae-yong di babak ini terbilang tak terlalu buruk. Dalam 3 laga awal, mereka tidak terkalahkan atas Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Namun setelahnya, timnas Indonesia justru tumbang di markas Cina, sehingga ada sedikit kekhawatiran ketika nanti bertemu Jepang dan Arab Saudi. Di sisi lain, tim yang sebelumnya berada di bawah timnas Indonesia, yaitu Cina meraih kemenangan beruntun dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seusai kandaskan timnas Indonesia, Cina kembali raih 3 poin. Kali ini, mereka menang bahkan di markas Bahrain dengan skor tipis 1-0 pada Kamis malam, 14 November 2024. Kemenangan Cina itu cukup dramatis lantaran satu-satunya gol tercipta di menit ke-91 melalui pemain yang pernah menjebol gawang Martin Paes, yaitu Sang Yuning. Seusai laga, pelatih Bahrain Dragan Talajik tampak cukup emosional. Ia terlihat belum bisa menerima kekalahan timnya secara dramatis atas Cina. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut,
Bahrain tidak layak mendapat kekalahan tersebut. Apalagi statusnya ialah sebagai tim tuan rumah. Dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dari kekalahan dalam sekejap dan saya pikir para pemain saya berada dalam posisi yang sulit setelah kekalahan yang tidak pantas mereka terima, ujarnya. Lebih mengejutkan lagi, Dragan Talajik turut membawa-bawa timnas Indonesia ketika menceritakan jika Bahrain memang kesulitan meraih kemenangan dalam 3 laga kandang. Ya, kami tidak menang dalam 3 pertandingan kandang melawan Jepang, Indonesia, dan Cina, namun setiap pertandingan memiliki keadaan khusus, katanya. Dengan nada berapi-api, Dragan Talajik kembali menekankan bahwa Bahrain tak seharusnya kalah dalam laga kandang, termasuk saat lawan timnas Indonesia dan Cina. Saya tekankan sekali lagi bahwa kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini, ucap Talajik dikutip dari Sohu. Ula Romeni kepergok berada di tanah air sebelum laga timnas Indonesia versus Jepang, akan salaman dengan Erick Thohir? Penyerang keturunan, Ula Romeni kepergok tengah berada di tanah air sesaat sebelum laga timnas Indonesia versus Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Momen keberadaan sang penyerang FC Utrecht tersebut diunggah oleh salah seorang warga Indonesia dengan akun X, Ilham Syuhada Am. Dalam gambar yang dibagikan akun itu, oleh Romeni terlihat sedang berada di Indonesia dan kemungkinan sedang mengecek kesehatan. Menurut informasi yang beredar, striker berusia 24 tahun itu berada di salah satu rumah sakit di Cibubur, Jakarta Timur. Jika benar Ula Romeni tengah berada di Jakarta, apakah dia akan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Sebagai informasi, biasanya Erick Thohir memberikan kejutan dengan melakukan salaman bersama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia saat jeda internasional. Terbaru, ex-presiden Inter Milan itu telah berjabat tangan dengan 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Sementara itu, Ula Romeni sendiri merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda yang punya darah Indonesia dari nenek pihak ibu dari Medan. Sebelumnya, penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen mengaku pernah membujuk striker FC Utrecht itu untuk bergabung ke timnas Indonesia. Saya dengar federasi, PSSI, kesulitan mencari striker. Kebetulan saya kenal Ula Romeni, sangat baik sejak di akademi. Saya sudah berbicara dengan dia, kata Ragnar. Dia sedang mempertimbangkan dan saya berusaha meyakinkannya agar mau datang dan membantu timnas Indonesia, tambahnya. Berita lainnya, Zion Suzuki, kiper timnas Jepang, beri komentar soal kondisi rumput GBK, tidak rata. Sebelum laga, Zion Suzuki, penjaga gawang dari tim Samurai Biru, berbagi pandangannya mengenai kondisi lapangan dan absennya beberapa pemain kunci. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Suzuki, yang merupakan kiper muda berusia 22 tahun dari klub Parma, menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi rumput di GBK. Ia mengungkapkan bahwa rumput yang lebih panjang dari biasanya dapat mempengaruhi gaya permainan, terutama dalam hal operan pendek satu sentuhan. Rumputnya agak panjang, jadi ketika memainkan bola dengan sentuhan satu, pergerakannya menjadi sedikit tidak stabil, ujarnya. Pernyataan ini sejalan dengan komentar dari gelandang Hidemasa Morita, yang sebelumnya juga mengeluhkan kesulitan dalam memberikan efek spin pada bola. Namun, Suzuki dengan tegas menyatakan bahwa timnya telah siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Jepang sangat menyadari bahwa pertandingan melawan Indonesia tidak akan berjalan dengan mudah. Kejadian seperti bola yang bergerak tak menentu juga sering terjadi di Eropa, jadi menurut saya, yang terpenting adalah kesiapan menghadapi berbagai situasi.